Mudah-mudahan jubah yang dimasukkan wadah daripada beliau berubah jadi sebuah makanan. Begitu beliau buka, akhirnya dikabulkan hajatnya, jadilah sebuah nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Habib Alawi lagi. Di mana Habib Alawi ini ya tentang terkait masalah dongeng khurafat, lalu kemudian ya berbicara tanpa dalil seperti yang saya akan tampilkan ini. Yaitu Habib Hasan Assegaf ya teman-teman ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ente ampe duwer kalau baca sholawat amma Rasulullah SAW miliaran kali ya, katanya puluhan miliar kali, ente tidak akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Yaitu karena apa? Karena tidak melalui perantara Habib lah, tidak melalui perantara guru lah. Jadi mereka berkata demikian teman-teman. Lalu kemudian apakah ini ada dalilnya? Jelas ini tidak ada dalilnya ya teman-teman. Jadi kita sebagai kaum muslimin ya, kita ini dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW kapanpun, dimanapun ya, dan tanpa perantara. Karena sholawat kepada baginda Nabi SAW itu adalah dianjurkan kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Habib ini ya seakan-akan sholawat itu wajib melalui perantara dengan guru. Padahal ya Rasulullah SAW itu mengajarkan sholawat kepada sahabatnya tidak usah melalui perantara. Jelas kita mau mengikuti Rasulullah apa mengikuti Habib-Habib ini, yang dimana Habib-Habib ini itu sangat jauh sekali apa yang disampaikan ya teman-teman ya. Jadi tidak berlandaskan dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi SAW lebih-lebih pada hari Jumat ya teman-teman. Jadi tidak usah melalui perantara. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohonkan sholawat atasku sekali, Allah bersolawat atasnya 10 kali. Nah teman-teman, jadi itulah ya hadis-hadis tentang bersolawat kepada Rasulullah SAW itu banyak sekali. Namun apa yang disampaikan oleh Habib tersebut itu tidak berlandaskan dari Rasulullah SAW. Jadi alias ngawur ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak videonya. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Nah teman-teman ya, jadi Habib tersebut itu mengatakan ya kalau enggak pegang tangan guru ente, mau bersolawat saja harus pegang tangan guru ya teman-teman ya. Ini ngawur ya, ini ngawur, sangat ngawur sekali. Jadi ini adalah doktrin ya, doktrin kepada para jamaah ya, muhibinnya. Agar apa ya? Agar nanti jika apapun yang mereka ucapkan ya, jadi harus dengan guru, yaitu dengan para Habib ini. Nah, di situ nanti ujung-ujungnya adalah cuan ya teman-teman. Ujung-ujungnya nanti para muhibinnya akan dimintai uang, habis nanti uang ya. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Wah, saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Iya kan? Hubbu nabiyukum. Kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat cinta kita buat Rasulullah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi larinya ya ke situ ya. Jadi untuk mengagungkan para Habib Alawi yang dimana mereka kan yaitu mengaku sebagai zuriat Nabi SAW. Jadi mau pakai perantara, nggak mau pakai perantara, ya udah kita ikut dalil saja ya. Yaitu Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk bersolawat ya kapanpun, apalagi lebih-lebihnya pada hari Jumat. Nggak pakai perantara ya, nggak pakai megang-megang tangan Habib, nggak usah ya teman-teman ya. Lawong nasabnya saja telah rungkat ya. Ngapain kita harus ya bersolawat itu harus megang-megang tangan Habib? Untuk apa? Mana dalilnya ya? Mana hadisnya? Kalau Rasulullah SAW itu berkata demikian.
Jadi kita mau ngikut dalil, mau ngikut Rasulullah, apa mau ngikut Habib? Yang Habib ini ngaku-ngaku ya. Nah teman-teman yang makin Allah SWT, jadi ujung-ujungnya ya nanti para muhibinnya ini akan dimintai uang ya. Nah teman-teman, jadi kita langsung saja di video selanjutnya. Nah teman-teman, jadi kita akan mendengarkan yaitu video dari Habib Alawi tentang terkait masalah yaitu keramat ataupun karomah. Jadi ini memang sangat ya membuat kita tertawa ya teman-teman ya. Jadi ada Habib ya, itu memiliki anak lalu kemudian disuruh terbang satu persatu. Dan saya yakin saya tidak mengakui walaupun mereka ini mengatasnamakan itu adalah karomah ya teman-teman. Itu bukan karomah tapi adalah karangan bebas. Namun ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan kalau Allah berkehendak. Semua bilang seperti itu kalau Allah berkehendak. Ya Allah, ini adalah pembodohan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Habib Muhammad Maulana Dawil mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Yes. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman. Dari Abdurrahman, terbang. Dalmar apa? Aku anu bang. Terbang di tebus. Sampai atap rumahnya itu jebol. Kemudian kata Habibnya Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak udah nggak tambahan dari saya. Terus ditembus kemudian turun ngerusak atap kamu. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Jadi Habib Rahman Senggap. Masya Allah Habib Rahman Senggap. Itu bajunya Habib Rahman Senggap kalau dibuka, ditaruh tentelan, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi seperti itulah ya dongeng-dongeng khurafat dari Habib Alawi ini sangat di luar akal ya teman-teman ya. Mana ada ya orang bisa terbang ya teman-teman ya, satu persatu terbang. Lalu kemudian yang terakhir terbang sampai jebol itu ya plafon itu genteng gitu teman-teman. Lalu kemudian kalau nggak disuruh turun nanti langit ya ditembus. Ini seperti apa ya, Superman apa ya teman-teman ya. Jelas-jelas ini adalah karangan bebas ya. Jangan sampai kita ini ya dibodoh-bodohin, yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Habib Alawi. Mereka ini kalau ya seperti itu ya teman-teman, kalau berceramah itu dongeng-dongeng khurafat. Tidak ada ilmu yang disampaikan, coba teman-teman. Ini bisa merusak akidah kaum muslimin ya. Bahaya ini kalau dibiarkan. Maka dari itu saya akan terus membongkar yaitu dongeng-dongeng khurafat dari kalangan mereka ini yang mengatasnamakan agama Islam ya teman-teman. Padahal dalam agama Islam itu tidak ada yang seperti itu ya, yang terbang satu persatu menurunkan rantai emas dari langit itu nggak ada dalam agama Islam, itu nggak ada. Kecuali adalah mukjizat ya, mukjizat Rasulullah SAW seperti Nabi Muhammad ya, yaitu bisa tangannya jarinya itu bisa mengeluarkan air, bisa membelah bulan. Itu adalah mukjizat. Jelas-jelas ya teman-teman di dalam hadis tersebut itu ya, itu diriwayatkan. Berbeda dengan Habib Alawi ini, riwayatnya mana ya? Coba, itu karangan siapa ya teman-teman yang merusak akidah kaum muslimin. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Di Kota Tarim, bayi-bayi yang ada di Kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuham syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Berkumis di Kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi ini adalah Habib siapa namanya itu ya, Abdul Qadir siapa ini, Asegaf atau siapa. Jadi ini yaitu marketing Tarim. Jadi ketika berceramah itu suka mengagung-agungkan Kota Tarim, yang dimana Kota Tarim ini banyak walinya, bahkan sampai berapa ratus ribu wali di sana ya teman-teman. Namanya juga marketing Tarim ya teman-teman. Jadi apa yang dibicarakan ya Tarim gitu ya. Nah oke teman-teman, kita langsung di video selanjutnya ya. Dan dalam waktu 10 hari beliau tidak makan, kehabisan makanan. Nah, periuk pada makanan yang beliau bawa dari Sumatera Selatan itu ditaruh di depan beliau. Baju jubah yang dipakai beliau itu dibuka, dimasukkan dalam periuk, itu ditutup. Beliau bakal baca doa, munajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jubah yang dimasukkan wadah daripada periuk berubah jadi sebuah makanan. Begitu beliau buka, air dikabulkan hajatnya, jadilah sebuah nasi. Dan lalu Aduh, ini makin kacau ya dongengnya ya. Jadi periuk yang dibawa dari Sumatera ya, lalu kemudian dimasukkan
jubahnya, lalu kemudian ditutup, dibuka, berubah menjadi nasi. Ya kalau nasi doang nggak enak lah ya, kalau ada ayam bakar ya. Aduh, ini cerita apa lagi ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Jadi sudah banyak ya teman-teman ya tentang cerita-cerita dusta dari kalangan Habib-Habib Ba'lawi ini. Masa ya teman-teman ya, periuk nasi dibuka lalu kemudian dimasukkan jubah ya, dimasukin jubah, ditutup, dibuka lagi, sudah berubah menjadi makanan, jadi nasi. Tapi nasi doang gak ada lauknya. Enggak enak itu ya. Aduh ya Allah, ini sampai kapan ini ya dongeng-dongeng mereka ini kok masih saja ada sebagian kaum muslimin yang mempercayainya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, dengan tesisnya Kiai Imad ya tentang keberbokan yaitu ajaran-ajaran Ba'lawi ini, ternyata ajaran mereka ini itu banyak tentang halu-halunya ya, yaitu kisah-kisah khurafat yang tidak benar ya. Jadi kenapa saya terus membongkar tentang ajaran-ajaran mereka ini ya? Agar supaya apa? Agar supaya kaum muslimin ini faham ya. Jangan tertipu yaitu dengan yang namanya cerita-cerita bohong dari mereka itu. Apa yang bisa diambil dari ya ilmu mereka ini? Apa coba? Kalau mereka ini hanya berdongeng-dongeng yang tidak benar ya. Ini bisa merusak akidah kaum muslimin teman-teman. Nah, maka dari itu ya teman-teman, jangan salah mencari ilmu, jangan salah mencari guru ya. Nanti malah diceritakan dongeng-dongeng halu ya teman-teman. Pulang-pulang dapat apa? Dapat dongeng katanya gitu ya. Aduh, gimana ini ya teman-teman ya. Jadi Allah itu sudah membukakan ya wajah aslinya mereka ini, ajarannya mereka ini ya. Allah nggak ridho ajaran Islam ini di otak-atik ya, diobrak-abrik oleh mereka ini, yang dimana ajaran agama Islam ini itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tapi mereka ubah dengan dongeng-dongeng khurafat ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya jangan sampai kita ini tertipu dengan dongeng-dongeng khurafat mereka ini. Dan mereka mengatasnamakan karomah, itu bukan karomah tapi adalah karangan bebas. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.